Halo guys, Bilga di sini dan kalian sedang menonton Captain Science. Pada video kali ini aku mau menjelaskan tentang bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini namanya adalah uji stabilitas dipercepat. Dan suatu obat untuk bisa dilanjutkan dalam suatu proses selanjutnya harus lolos uji stabilitas untuk biasanya ditentukan tanggal kadaluarsanya. Uji stabilitas dipercepat biasanya dilakukan dalam 3 titik, bisa lebih. Tapi pada soal ini dilakukannya pada 3 titik, yaitu 40 derajat Celcius, 50 dan 60 derajat Celcius. Dan setiap suhunya dilakukan pengambilan sampel sebanyak 6 kali selama 10 minggu. Ini adalah datanya. Yang ditanya pada soal ini adalah kita harus menentukan masa simpan sediaan ini pada 25 derajat Celcius. Nah, karena penyimpanan obat pada umumnya kan pada suhu ruang 25 derajat Celcius. Kita harus tahu kapan obat ini sudah kadaluarsa. Biasanya tuh obat akan kadaluarsa kalau konsentrasinya atau kekuatannya berkurang 90%. Dan nggak mungkin kan kita melakukan uji pada 25 derajat Celcius karena pasti akan lama banget untuk mencapai 90%. Makanya dilakukan uji stabilitas cepat ini. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Pertama, kita harus menentukan orde reaksinya. Atau mungkin lebih tepatnya orde peluruhannya. Untuk mereview, suatu reaksi kimia bisa dituliskan dalam persamaan seperti ini. Jadi, misalkan A bereaksi dengan B, bisa juga dengan yang lain, akan menghasilkan produk K dan L, bisa juga yang lain. Maka persamaan laju reaksinya adalah, yang dilambangkan dengan V, adalah minus 1 per A, dA, dt, sama dengan minus 1 per B, dB, dt. Nah, A-nya ini adalah koefisien dari A, dari senyawa A, koefisien B kecil ini adalah koefisien dari senyawa B. Nilainya minus karena reaktan pasti akan berkurang selama proses reaksi. Untuk produk 1 per K dK dt. Nilainya plus karena produk selalu bertambah. Ini bisa diekstensi kalau misalkan ada C, berarti minus 1 per C dC dt. Kalau misalkan ada M, ya plus 1 per M dM dt, dan seterusnya. Selain itu, persamaan reaksi bisa juga dituliskan sebagai seperti ini. V sama dengan K kali A pangkat X, konsentrasi dari senyawa A, senyawa B pangkat Y. Nilai X dan Y ini jumlahnya adalah order reaksi. Nilai K ini adalah koefisien atau konstanta yang harus ditentukan. Selain itu, untuk menentukan order reaksi juga kita tidak bisa langsung tahu. Harus dilakukan eksperimen. Kalau teman-teman masih ingat materi kimia waktu kelas 11 atau pada mata kuliah kimia dasar waktu semester 1 atau semester 2. Nah, untuk kondisi simpelnya karena suatu obat dia tidak mengalami reaksi dengan senyawa lain, namun dia bisa melurus secara spontan membentuk senyawa lain. Jadi kita bisa sederhanakan A berubah menjadi A aksen. Dianggap koefisien dari A itu 1. Nah, jadi persamaan laju reaksi adalah minus 1 per 1 dA dt. Sama dengan K seperti ini, kali konsentrasi A pangkat X. Nah, nilai X ini adalah order reaksinya yang harus kita tentukan. Biasanya, senyawa obat hanya ada 3 laju reaksi yang mungkin, yaitu order 0, yaitu X-nya 0, order 1, X-nya 1, order 2, X-nya 2. Sama seperti ini. Nah, untuk menentukan kapan senyawa A bisa habis bereaksi, kita harus menyelesaikan persamaan ini untuk mendapatkan hubungan antara konsentrasi dengan waktu. Nah, untuk reaksi order 0, tadi persamaannya seperti ini. Di sini ada A pangkat 0 yang sama dengan 1, jadi nggak saya tulis lagi. Ini bisa kita tata ulang menjadi seperti ini. dA sama dengan min K dt. Nah, kedua sisi ini bisa kita integralkan.
pada awalnya A memiliki konsentrasi yaitu A0 waktu T sama dengan 0, dan di akhir adalah AT waktunya sama dengan T. Jadi ada batas integralnya. Selanjutnya, integral dari dA adalah A yang dimasukkan ini menjadi AT kurang A0. Sebenarnya min K ini T kurang 0. Bisa kita susun ulang menjadi seperti ini. Lalu seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa diperoleh persamaan suatu garis lurus, di mana Y-nya adalah AT, dan X-nya, koefisien X-nya itu adalah minus K. Ini adalah perputaran terhadap sumbu Y. Jadi gradien dari persamaan garis ini adalah K. Kalau untuk order 1 seperti ini. Lanjutkan. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah karena dia seper ADA, hasil integralnya adalah ln yang seperti ini. Kalau teman-teman tidak ingat, teman-teman review lagi matematika kelas 12 atau kalkulus atau matematika dasar atau semester 1. Ditata ulang hasilnya seperti ini. Dan sama. Nah, ini bisa kita pangkatkan E menjadi seperti ini. Namun yang biasa dipakai adalah persamaan ini. Jadi bentuknya sama, cuma di order 1 yang ini diganti jadi ln A, AT. Yang ini diganti jadi ln A0 minus KT. Untuk order 2 sama, namun yang diperoleh agak berbeda, di mana AT-nya itu bentuknya seper sama dengan A0 seper, dan ini yang di sini minus, di sini minus, di sini plus. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Tadi persamaan seperti ini. Nah, ini kurvanya. Jadi kurva untuk reaksi ordinal konsentrasi terhadap waktu, dia seperti ini. Untuk order 1 dia seperti ini. Bisa teman-teman lihat penurunannya bagaimana. Untuk order 2 dia lebih curam dibandingkan dengan order 1. Ini hasilnya telah kita peroleh tadi. Nah, kalau teman-teman sudah menghasilkan ini, kita plot kembali hasilnya seperti ini. Dan untuk order 1 dia lurus juga. Untuk order 2 dia lurus juga. Bisa teman-teman lihat yang awalnya garisnya kurva seperti ini bisa berubah menjadi garis lurus dengan mengubah menjadi bentuk ln ini. Ini ln konsentrasi terhadap waktu. Sama juga dengan order 2 dia seperkonsentrasi terhadap waktu. Yang selanjutnya yang teman-teman harus pahami adalah namanya persamaan Arrhenius. Yaitu tadi diperoleh ada nilai K atau persamaan sebelumnya yang nilai ini minus KT, dan K. Ini diperoleh dari persamaan Arrhenius. Jadi A itu ada suatu koefisien atau konstanta yang agak susah ditentukan. EA itu energi aktivasi, R itu konstanta gas yang nilainya 8,314 Joule per mol Kelvin. Yang berikutnya ada T adalah temperatur mutlak pada satuan Kelvin. Hal ini sama, kita bisa lonkan kiri kanan, hasilnya menjadi ln K sembilan ln A kurang EA per R seperti. Dan hasilnya juga berupa garis lurus. Di mana Y ada ln K dan X-nya itu adalah seperti. Nah, selanjutnya kita langsung aja kerjakan soalnya. Jadi ini adalah soalnya. Sudah saya buka masuk dalam Excel. Bisa teman-teman lihat. Ini konsentrasinya sudah saya masukkan ke dalam tabel ini. Yang pertama kita tentukan adalah dia order berapa. Jadi dia bisa jadi order 0, order 1, atau order 2. Untuk menentukannya kita langsung transformasikan aja dalam bentuk ln. Langsung didrag saja. Yang berikutnya juga sama. Lakukan juga hal yang sama untuk suhu 50 dan 60. Nah, setelah ini kita harus menentukan dia yang paling linear yang mana. Jadi, untuk kasus ini, jikalau dia order 0,
maka yang akan lurus adalah yang ordinal. Yang order 1, dia tidak akan lurus garisnya. Yang order 2 juga dia gak akan lurus. Sebaliknya kalau dia order 1, maka pada kurva ini dia akan lurus, sedangkan pada kurva ini dia gak akan lurus. Untuk order 2 juga dia akan lurus. Untuk order 2 juga sama. Akan saya tunjukkan. Jadi kita bisa coba memplot garis ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah kurang lebih kurvanya untuk yang order 0. Ini untuk yang order 1. Bisa teman-teman lihat, dia tidak selurus itu. Jadi ada indikasi dia bukan order 1. Tapi untuk kita coba cek untuk order 2 juga. Sama juga untuk order 2 dia tren garisnya cenderung naik, guys. Jadi dia bukan order 2. Tapi kalau teman-teman agak kesusahan dan kadang-kadang dia ada yang lurus, ada yang agak sulit ditentukan, kita bisa tentukan dengan namanya koefisien regresi, yaitu koefisien R kuadrat. Bisa dihitung dengan cara seperti ini. Nah, Corel itu adalah menentukan koefisien korelasi antara dua dataset. Dataset kita adalah yang X adalah ini, yang Y adalah ini. Lalu kita pangkat 2 untuk menentukan R kuadratnya. Nah, kita bisa lihat R kuadratnya 0,998 atau 999. Yang mendekati satunya artinya dia sangat linear. Nah, karena ini biar cepat, jadi aku blok. Langsung saja. Nah, bisa teman-teman lihat untuk order 1, dia nilainya 0,98. Yang artinya nggak terlalu linear. Jadi dia tidak lurus garisnya. Sama juga dengan order 2. Untuk temperatur 50, hasilnya sesuai ekspektasi pasti sama dengan suhu pada 40. Dia sama-sama 0,999. Untuk yang 60 juga sama. Kita sudah tahu bahwa dia sekarang adalah order 0. Yang selanjutnya kita harus menentukan nilai gradiennya atau slope-nya dari garis regresi ini. Tujuannya adalah menentukan nilai K untuk masing-masing suhu. Caranya adalah slope itu saya definisikan sebagai A. Slope kenaun Y. Y-nya adalah ini. Kenaun X adalah ini. Hasilnya ini. Untuk perputaran tahap sumbu Y teman-teman bisa hitung, tapi nggak bisa juga nggak hitung karena ini nggak penting sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau hitung, caranya adalah ini, intercept. Seperti ini. Sama ini aku akan Nah, sekarang kita udah dapat nilai K untuk suhu 40, 50, dan 60. Yang ini sebenarnya kita nggak perlu lihat lagi, jadi aku hitamkan saja ya guys. Nah, di sini aku bisa langsung masukkan, aku copy saja nilainya. Paste value. Nah, di sini tadi suhunya 40, 50, dan 60. Sekarang kita mau menentukan nilai K pada suhu 25 derajat Celcius melalui persamaan Arrhenius. Jadi saya udah masukkan nilai K dan nilai T. Nah, untuk mengubah nilai derajat Celcius ke Kelvin, kita tinggal masukkan suhunya ditambah dengan 273. Ini udah langsung Kelvin. Seperti sama dengan 1 per nih. Nah, di sini
teman-teman harus tahu kalau di persamaan Arrhenius ini kan di persamaan ini kan nilainya minus K. Yang kita perlukan adalah K-nya saja. Jadi sebenarnya nilai ini haruslah positif. Karena kalau dia dimasuknya negatif, dia nggak akan bisa dilonkan. Oleh karena itu rumusnya adalah ln absolut. Ini. Nah, sekarang kita udah memperoleh nilai ln K untuk set data ini dan seperti. Nah, kita sekarang bisa meregresikan ln K dengan seperti. Atau kita bisa bikin juga kurvanya seperti ini. Nah, dia udah cukup lurus. Caranya sama. Nah, yang sumbu Y-nya itu adalah ln K. Sumbu X-nya adalah seperti. Ingat di pangkat 2 kan. Nilai R kuadratnya 0,999 artinya dia sangat lurus dan linear. Untuk menentukan nilai A, yang kita akan tentukan adalah nilai A-nya. Untuk menentukan nilai dari ini, minus EA per R. Caranya sama, slope X-nya ini. Kalau ini intercept. Berarti sekarang kita tahu bahwa persamaan garisnya adalah kurang lebih ln K sama dengan minus 3086 seperti ditambah 10,80. Kurang lebih seperti ini persamaannya. Sekarang kita ingin menentukan nilai K pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, untuk itu maka kita tahu 25 tambah 273. Untuk menentukan nilai K, kita bisa buat seperti ini. K sama dengan E pangkat nilai A dikali seperti tambah 10,8. Seperti itu. Jadi langsung saja kita hitung. K maksa sama dengan EXP itu adalah nilai E kali maksudnya adalah A dikali 1 dibagi dengan ini. Tambah 10 tambah B. Jadi kurang lebih nilai K-nya adalah 1,567. Nah, di sini harusnya minus ya guys. Karena dia teman-teman yang lain kan minus. Nah, nilai ini kita harus cek dulu masuk akal atau tidak. Teman-teman bisa lihat bahwa pada 40, 50, dan 60, nilai K-nya cenderung menurun. Artinya jadi minus 2, jadi minus 3, jadi minus 4. Harusnya pada misalkan suhu 70, kita ekspektasinya mungkin akan nilainya lebih kecil dari minus 4, bisa jadi minus 5, minus 6. Kalau suhunya pada 30, pasti dia akan lebih besar dibandingkan dengan minus 2. Jadi bisa jadi minus 1 atau positif gitu. Dan kita benar, hasil 25 tuh minus 1,567. Yang dimana adalah lebih besar daripada minus 2,58. Jadi nilai ini masuk akal. Kalau teman-teman dapatnya misalkan minus 6, berarti teman-teman harus cek ulang. Karena nilainya terlalu kecil dan tidak sesuai dengan tren. Seperti itu. Nah, sekarang kita udah dapat nilai K untuk 25 derajat Celcius. Berarti sekarang kita udah bisa menentukan berapa kira-kira tanggal kadaluarsanya. Nah,
Masa simpan biasanya didefinisikan sebagai 90% kan. 90% dari konsentrasi awal. Jadi, karena reaksinya ordinal, maka kita bisa bilang, karena rumusnya AT sama dengan A0 tambah kurang KT, ya kan? AT-nya adalah 90% A0 sama dengan A0 KT. Jadi ini kita bisa tulis minus KT sama dengan 0,1 kurang 0,9 berarti 0,1 A0. Jadi T sama dengan 0,1 A0 dibagi dengan minus K. Dan bila diketahui pada awalnya konsentrasinya ada 50, maka kita langsung aja masukkan nilainya sama dengan 0,1 dikali 50 dibagi dengan minus dari ini. Maka kita dapat hasilnya 3,2 minggu. Jadi kita begitu kira-kira guys hasilnya. Ya, untuk teman-teman yang merasa kurang jelas silahkan komentar di bawah. Dan kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel Captain Science. Ya, gitu aja sih. Makasih udah nonton. And always keep on sensing guys. I will see you in the next video.